Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang paling berat di dalam kehidupan kita menghamba kepada Allah bukan hanya sekedar ketika kita melakukan ketaatan, tetapi yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah adalah bagaimana memastikan ibadah kita dapat diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya tidak setiap orang yang beribadah seketika dapat diterima oleh Allah sampai dia memberikan yang terbaik, karena Allah tidak menerima sesuatu yang sifatnya recehan. Kalaulah orang yang menanam benih, belum tentu dia panen. Kalaulah orang yang merintis bisnis, belum tentu dia sukses. Kalaulah bawahan ketika memberikan laporan kepada atasan, belum tentu atasannya langsung otomatis menerima laporan yang disampaikan oleh bawahan. Sama pula bahwasanya setiap kita di dalam kita beribadah, tidak secara otomatis ibadah kita langsung diterima oleh Allah dan menyibukkan malaikat raqib. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi ini supaya kita selalu sadar dan senantiasa kita berusaha memberikan yang terbaik, dan kita terus berdoa semoga amal kita dapat diterima oleh Allah. Itulah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita, kunu liqabulil amali asyadu ihtimaman minal amal. Jadilah orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana ibadahmu dapat diterima. Itu lebih penting daripada kamu sekedar menambah-nambah ibadah dan menambah ketaatan, tetapi kamu tidak pernah memperhatikan bagaimana kondisi ibadahmu dapat diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita harusnya menjadi penuntut ilmu, menjadi seorang mu'alim, menjadi seorang muta'alim yang senantiasa betul-betul memohon, meminta kepada Allah semoga setiap amal yang kita lakukan betul-betul membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Saya teringat kepada sebuah kisah yang disampaikan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menceritakan tentang kisah seorang wanita yang bernama Zubaidah. Wanita Zubaidah ini merupakan wanita kaya raya, hidup sebelum masa Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail. Maka Zubaidah ini merupakan wanita yang kaya raya lagi dermawan. Ada ribuan orang jamaah haji yang mendapatkan manfaat ketika dia memberikan bantuan. Zubaidah ini termasuk yang membangun bendungan. Kalau kita melewati sekitar Arafah, Mina, kita mendapati ada bendungan air yang masih ada sisanya sampai sekarang. Itu dibangun oleh beliau. Ketika beliau meninggal dunia, maka beliau ditemui salah satu di antara kerabatnya yang masih hidup. Di dalam mimpinya, kerabat itu mengatakan kepada Zubaidah, apa yang Allah berikan kepadamu dengan seluruh kedermawanan yang telah kamu lakukan di sepanjang hidupmu? Maka Zubaidah itu berkata kepada kerabatnya di dalam mimpi itu, sesungguhnya seluruh kedermawanan saya telah hilang, karena ternyata saya melakukan kedermawanan itu disertai dengan banyak riak dan kesombongan. Tidak ada yang tersisa. Semua yang aku berikan kepada jamaah haji yang aku bangun, tidak ada yang tersisa. Tetapi Allah mengasihiku ketika aku senantiasa berzikir sebelum subuh dan senantiasa berdoa setelah fajar, dan itulah amal yang menjadikan Allah merahmati aku dan mengasihaniku. Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir supaya memberikan kepada kita seorang mukmin itu tidak ada yang dia perhatikan seiring waktu yang bertambah, seiring uban yang tumbuh, seiring keruput yang ada, seiring keriput yang sudah menyertai, kecuali kita memohon kepada Allah semoga amal kita diterima. Kita berdoa semoga setiap amal kita lapisi dengan doa supaya amal itu diterima oleh Allah. Karena sekali lagi menjadikan amal diterima oleh Allah bukan perkara mudah. Kalau kita pernah melihat Adidas dan Nike itu memiliki QC, memiliki quality control. Kalau ada produknya yang ada cacatnya sedikit saja, biasanya QC-nya itu tidak akan meloloskan produk itu untuk dilemparkan ke pasaran. Biasanya produk itu dibuang, dan biasanya dimanfaatkan oleh pegawai yang bermain nakal untuk menjual produk-produk fake atau produk-produk cacat. Itu biasanya menjadi barang BM. Kenapa Adidas itu memiliki quality control yang sangat ketat? Bahwasanya ada cacat sedikit saja langsung tidak dilemparkan ke pasaran untuk menjaga image-nya produk itu ketika sudah sangat bagus di tengah customer.
Itu merupakan perenungan untuk kita. Kalaulah Adidas tidak meloloskan satu produk, kalau di situ ada cacatnya, maka sesungguhnya disitulah kita paham Allah tidak menerima setiap amal yang recehan. Allah tidak menerima amal yang tidak datang dari sepenuh hati. Tapi Allah betul-betul menerima amal itu ketika dilakukan dengan ilmu yang sempurna dan dilakukan dengan ketulusan hati yang sempurna. Ada seorang ulama, Pak, beliau ini saudagar kain. Maka pada satu waktu ada salah satu di antara jamaahnya membeli kain yang ditawarkan oleh beliau di lapak pasar. Maka ketika sudah transaksi jual beli, maka jamaahnya membawa pulang kain tersebut. Di tengah jalan ternyata di kain tersebut itu ada cacatnya. Karena beliau tahu hukum fikih, beliau masih memiliki hak khiyar, hak untuk memilih dan mengembalikan. Dia kembalikan lagi ke pasar dan berkata kepada ulama yang berdagang sebagai pedagang kain, maaf guruku, ini kain yang baru aku beli tadi ternyata ada cacatnya, aku kembalikan, boleh nggak aku ganti dengan kain yang lain? Maka ulama itu langsung menangis, senangis-nangisnya, sejadi-jadinya. Jamaahnya merasa kikuk dan merasa tidak enak ketika mendapatkan ulamanya yang menjadi pedagang kain itu menangis. Lalu jamaahnya merasa, oh mungkin gurunya sedih karena dia mengembalikan kain tersebut. Maka jamaahnya sekaligus pembelinya itu mengatakan, kalau engkau sedih tidak apa-apa, saya ambil lagi kainnya, saya terima kain ini walaupun ada cacatnya, saya ridho dengan ikhlas. Lalu ulama yang menjadi pedagang itu berkata, apakah kamu menyangka saya menangis? Apakah kamu menyangka saya menangis karena kain itu kamu kembalikan? Bukan masalah dunia yang aku pikirkan. Tapi ketika engkau mengatakan bahwasanya kainiku di situ ada cacatnya dan kamu pengen mengembalikan, aku langsung teringat bagaimana posisiku nanti di hadapan Allah. Kalau ternyata lembaran amal yang aku lakukan ternyata banyak cacatnya dan dikembalikan Allah kepada diriku, lalu bagaimana nasibku nanti di hadapan Allah kalau amalku di situ ada cacatnya? Nah, itulah yang menjadikan akhirnya jamaahnya yang menjadi pembeli kain itu menangis dan ulama itu menangis. Untuk mengingatkan kepada kita, tidak ada satu doa yang paling harus sering kita minta kepada Allah kecuali kita meminta kepada Allah semoga Allah terima amal ibadah kita. Tidak setiap guru, setiap dakwahnya diterima oleh Allah. Tidak setiap muta'alim ataupun seorang murid dan jamaah dan penuntut ilmu dapat diterima oleh Allah. Menjadikan amal diterima itu tidak mudah. Makanya sesungguhnya itulah yang menjadikan kita sama-sama berusaha. Marilah kita menyadari tidak ada yang paling kita butuhkan seiring waktu kita yang telah kita lewati ketika meeting point kita dengan Allah semakin dekat, kecuali adalah memohon betul kepada Allah semoga amal kita diterima oleh Allah. Kalaulah ada di antara amal kita yang sudah diterima oleh Allah walaupun hanya sebatas sholat sunnah fajar, kita lega. Berarti sholat sunnah fajar itu akan mendapatkan rahmatnya Allah sekalinya diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memohon semoga Allah jadikan kita sebagai penuntut ilmu yang senantiasa menyadari menjadikan amal diterima itu tidak mudah, dan mari kita perkuat dengan kita berdoa setiap waktunya dengan mengatakan sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam kali ini Allah mempertemukan kita kembali. Segala nikmat hanya kembali kepadanya dalam setiap urusan kehidupan. Tentunya kita bersyukur kepadanya dan semoga setiap kesyukuran kita semakin sempurna. Syukur itu Bapak akan sempurna ketika kita setidaknya memenuhi 3 komponen di dalam kita bersyukur. 1, syukur itu sempurna ketika bertambahnya ketaatan kita dan ibadah kita. Siapapun yang malamnya, siapapun yang motornya, mobilnya, rumahnya, setelah dia miliki bertambah ketaatannya, berarti syukurnya sempurna. Siapapun ketika dia memiliki rumah lalu rumah itu penuh dengan malam-malam yang hidup, tilawah-tilawah yang indah,
maka syukur pada rumahnya diterima oleh Allah. Karena syukur itu hanya satu, bertambahnya ketaatan. Yang kedua, syukur itu menjadi sempurna ketika kita senantiasa membalas setiap kebaikan ibu kita dan bapak kita. Siapapun yang sedang merasa bersyukur kepada Allah, jangan sampai engkau membuat luka pada hati ibumu dan hati bapakmu. Tetesan air mata ibumu dan kesedihan bapakmu bisa mementahkan konsep syukurmu kepada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Luqman, anishkuli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa Allah menggandingkan syukur kepadanya dengan syukur kepada orang tua? Karena sesungguhnya syukur kepada Allah sangat tergantung. Namanya bapak di dalam hati orang tuanya, namanya ibu di dalam hati suaminya. Kalau ada orang laki-laki ternyata namanya tidak baik di hati ibunya dan bapaknya, sekuat apapun dia bersyukur kepada Allah, separuhnya mentah. Karena syukur kepada Allah sangat tergantung bagaimana dia berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Makanya sering nanya sama ibu kita, gimana kedudukan hati, bagaimana kedudukan nama saya di hatimu, terutama ketika bapak dan ibu setelah menikah. Karena kedudukan dan karena kewajiban kita yang paling berat kalau sudah menikah, ketika orang tua kita masih ada dan kita sudah menghalalkan seorang wanita, mendamaikan antara istri kita dan ibu kandung kita. Tapi seorang ibu kalau dia masih melihat bapak, begitu harum nama bapak di hati ibunya, maka syukurnya kepada Allah itu perfecto, menjadi sempurna. Syukurnya ibu tidak di hati orang tuanya, syukurnya ibu sangat tergantung di hati suaminya. Makanya pertanyaan itu sering kita jumpai. Banyak perempuan sering ditanya, kamu setelah menikah bahagia atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang juga ditanyakan kepada laki-laki, apakah kamu setelah menikah bahagia? Karena sesungguhnya apa? Kedudukan seorang wanita pada hati suaminya sangat menentukan posisi dia bersyukur kepada Allah. Syukur kepada orang tua dan syukur kepada suami itu syarat syukur kita diterima oleh Allah. Laki-laki selamanya menjadi milik orang tuanya, baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Wanita menjadi milik orang tuanya sebelum dia menikah, tapi setelah dia menikah menjadi milik suaminya secara utuh, dunia dan akhirat. Diterima tidak diterima, itulah konsekuensinya. Kemarin 3 hari yang lalu ada seorang ibu-ibu dan bapak akan melepaskan putrinya menikah. Maka beliau mengatakan kepada saya dalam pertanyaan, apa yang harus kami persiapkan Ustadz ketika menghadapi putri kami akan menikah? Saya sampaikan ada 5 poin. Kata para ulama, 1 poinnya, ibu dan bapak harus siap. Semenjak nanti akad ijab kabulnya telah diucapkan, semenjak detik itu dia tidak lagi menjadi miliknya bapak ibu, tetapi dia milik utuh suaminya. Dan jangan pernah berani mengatakan kamu mendahulukan perintah suami daripada perintah kami, karena kalau itu sudah dikatakan fix dan confirm, bapak ibu yang salah, karena dia telah menjadi milik suaminya. Itu yang kedua. Syukur kita yang ketiga, syukur kita kepada siapa? Syukur kita yaitu ketika orang yang telah berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya sesungguhnya sampai Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan siapa orang yang paling layak di antara manusia yang paling kita berikan syukur kita? Orang yang paling layak untuk kita berikan syukur kita adalah siapapun yang secara tulus dan ikhlas membimbing kita, mengangkat kita dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirat. Jangan lupakan gurumu, walaupun dia telah mengajari kamu huruf Iqra.
Jangan kamu remehkan gurumu yang telah mengajari kamu tentang kehidupan jahiliyah menuju kepada kehidupan sunnah. Karena berterima kasih kepada mereka menyempurnakan syukur kita kepada Allah. 3 ini diperhatikan. Syukur bertambahnya ketaatan. Syukur harum namamu di hati ibu dan bapakmu sebagai anak laki-laki, dan kalau ibu di hati suaminya. Dan syukurmu yaitu ketika gurumu ridho kepada dirimu, dan orang yang pernah berbuat baik kepada dirimu tidak pernah menyesal kalau dia pernah berbuat baik kepada dirimu. Jangan sampai ya Pak, orang yang berbuat baik kepada kita menyesal. Berarti pada saat itu syukur kita tidak sempurna ketika kita tidak pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, jangan sampai menjadi kacang lupa kulitnya. Jangan sampai kita menjadi kurma yang lupa Makkah dan Madinahnya. Itu kalau tambahan dari saya. Semoga Allah menonton kita bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan estafet pada putaran terakhir. Perjalanan kita membahas tentang 40 doa Rabbana. Ini tinggal putaran terakhir. Dan putaran ini merupakan putaran dari perjalanan panjang selama hampir 5 tahun kajian kitab doa Rabbana. Kita pada kesempatan hari ini akan menjelaskan doa Rabbana yang ke-38. Ini yang akan menjadi pembahasan doa kita, dan doa kita pada doa yang ke-38 ini doa yang sangat familiar, dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah hafal di luar kepala. Doa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Kita akan membedahnya, kita akan menyelami samudra hikmah yang ada pada surat Al-Baqarah 250. Mari kita baca doanya dulu, lalu kita mencoba untuk membuka lembaran demi lembaran hikmah yang ada pada doa ini. Bismillah. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Ya, ini merupakan doa yang menjadi perhatian kita. Dan sebelum doa ini saya sampaikan, ternyata ibu dan bapak sudah diuji dengan kesabaran ketika ustadznya terlambat 20 menit. Nah, sudah belajar sabar dulu sebelum kesabaran pada doa ini akan kita bedah. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Mari kita bedah doa ini. Sesungguhnya doa ini berkaitan tentang peristiwa Talut dan Jalut, dan kita akan membahas pada poin terakhir pada pembahasan tentang Talut dan Jalut. Tapi sesungguhnya doa ini merupakan sebuah doa yang kuat, karena sesungguhnya di dalamnya ada permintaan yang sangat agung, dan itu permintaan tentang kesabaran. Tidak ada perkara yang paling agung yang kita minta kepada Allah kecuali ketika kita meminta kepada Allah kesabaran. Karena sesungguhnya sabar itu merupakan salah satu puncak di antara kebaikan di dalam kehidupan. Allah menyebutkan dan memerintahkan kita untuk bersabar itu ada pada 90 ayat, ada pada 90 tempat, untuk memberikan kepada kita sebuah ketegasan dan penegasan bahwasanya tidak ada perkara yang paling penting yang Allah tekankan pada kehidupan kita kecuali adalah kalimat kesabaran. Itulah yang kita tangkap ketika kita membaca surat Al-Asri, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita sebagai orang beriman mengalami kerugian kecuali ketika kita salah satunya menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Pertanyaan kita, kenapa kata kebenaran disebutkan oleh Allah terlebih dahulu daripada kata kesabaran? Kata al-haq itu disampaikan wa tawasau bil haqqi, baru selanjutnya di closing surat Al-Asr dengan sebuah firman-Nya Allah, wa tawasau bis sabr. Kenapa kata al-haq itu disebut dulu
sebelum kata as-sabr. Karena sesungguhnya orang ketika mereka telah mendapati kebenaran, belum tentu orang yang telah mendapatkan kebenaran mereka bersabar. Makanya puncak dari semua kebenaran itu adalah orang yang mendapatkan kebenaran lalu dia bersabar. Ketika dia telah mendapatkan kesabaran, jujur di dalam kesabaran itu sampai dia berjumpa dengan Nabi Muhammad dan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan di tengah bulan. Untuk menunjukkan kepada kita, sabar itu perkara besar yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Makanya kita mendapati Abdul Badawi Al-Khalafi, salah satu ulama besar itu sampai mengatakan, maka sesungguhnya sifat wajibnya para nabi itu sabar. Dan tidaklah para rasul dikategorikan ada yang ulul azmi, ada yang tidak ulul azmi. Dan tidaklah kategori ulul azmi dan tidak ulul azmi itu berkaitan tentang kesabaran. Makanya ketika Allah menyampaikan tentang para nabi yang masuk pada kategori nabi ulul azmi, dikatakan adalah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi, karena sesungguhnya sifat wajibnya para nabi itu sabar. Dan siapa yang menempati top trending di dalam kesabaran pada urusan dakwah para rasul, yang menempati top trending kesabaran ketika berdakwah itu ada 5 yang kita sebut dengan para nabi ulul azmi: Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan tidaklah mereka disebut dan dipuji oleh Allah kecuali karena kesabaran mereka. Itulah yang sering saya sebutkan sama Bapak dan Ibu. Kenapa sih kalau para nabi itu hampir 80% penggembala kambing? Nabi Musa penggembala kambing, Nabi Isa penggembala kambing, Nabi Harun penggembala kambing. Kenapa rata-rata nabi itu penggembala kambing? Karena sesungguhnya menggembala kambing merupakan sebuah edukasi dari Allah untuk melatih kesabaran. Makanya kalau Bapak masih kurang bersabar, menggembala kambing, insya Allah melatih kesabaran. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kesabaran itu merupakan sebuah bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Makanya sebelum Allah mewajibkan kita untuk bersabar, Allah itu sudah mewajibkan kepada sifatnya untuk bersabar. Makanya perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berkata, "Laisa hunaka syai'un asbar ala adha min Allah." Kamu tidak pernah dapati satu zat yang paling sabar menghadapi setiap kezaliman yang dia hadapi kecuali adalah Allah. Allah itu zat yang paling sabar. Kenapa? Wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Bagaimana kamu tidak mendapati Allah bersabar? Allah memberikan rezeki kepada manusia, Allah memberikan kehidupan kepada manusia, tapi sebagian besar manusia itu justru membalas Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Dan itu perkataan paling berat yang ditujukan kepada Allah. Tapi Allah sabar. Allah didolimi, tetapi Allah pun masih memberikan rahmatnya. Berapa banyak orang di atas muka bumi ini masih menyakiti dengan perkataannya kepada Allah, walaupun tidak mengurangi sama sekali kesempurnaannya Allah. Mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah jahat, mengatakan Allah zalim. Tapi sesungguhnya orang yang mengatakan Allah zalim ketika dia berada di kamar kecil, maka sesungguhnya Allah masih mengirimkan udara kepadanya walaupun dia baru saja mengatakan Allah itu jahat. Itulah sabarnya Allah. Banyak di antara kita bermaksiat dengan handphone kita, lalu kita menutup kamar kita, padahal kita bermaksiat kepada Rabb yang menciptakan kita, tapi udaranya masih Allah kirimkan kepada kita di dalam kamar itu walaupun kita sedang bermaksiat kepadanya, untuk menunjukkan kepada kita itulah sabarnya Allah di dalam berinteraksi kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan, lalu sempurnakan ciptaan itu kepada makhluk-makhluk itu. Makanya akhirnya ketika Allah bersabar, itulah yang menjadikan Allah mewajibkan sifat sabar bagi orang yang beriman. Dan sabar itu bukan anjuran, sabar itu bukan himbauan, tetapi sabar itu merupakan sebuah kewajiban di dalam kepribadian kita pada perjalanan hidup kita. Makanya kita menjumpai ada sebuah kata-kata dari para ulama salaf. Mereka mengatakan
As-sabru fil imani kama sali ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sabar pada kehidupan iman itu sebagaimana kehidupan kepala pada tubuh seseorang. Orang boleh kehilangan tangan, orang boleh kehilangan kaki, tapi dia tidak bisa kehilangan kepala. Sekalinya kehilangan kepala, selesai kehidupan. Orang yang kehilangan sabar, selesai kehidupan imannya kalau sudah tidak lagi memiliki kesabaran. Makanya tidak mengherankan, sabar bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sabar itu merupakan kategori amal yang pahalanya sangat berlimpah. Saking berlimpahnya pahala untuk mereka yang bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan pahala kesabaran, kecuali yang tahu hanyalah Allah. Saking besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang bersabar. Padahal Bapak, Allah itu kalau memerintahkan kita pada satu ibadah, Allah selalu ceritakan detail setiap pahalanya. Bapak sholat sunnah fajar, Allah ceritakan balasan pahalanya sebagaimana lebih utama daripada dunia dan seisinya, Allah ceritakan detail. Ketika kita diperintahkan dzikir pagi dan kita diperintahkan dzikir sore, Allah ceritakan pula pahalanya. Sesungguhnya dzikir pagi dan dzikir sore itu sebanding dengan kita membebaskan 4 budak. Ketika kita berjihad, maka kita akan mendapatkan surga dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ketika kita infak, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Ketika kita membaca Quran, dilipat gandakan satu hurufnya 10 kebaikan. Semua perintah di dalam agama selalu detail balasannya. Tapi ada 3 amal yang Allah tidak detailkan balasannya untuk menunjukkan besarnya pahala yang menanti pada 3 amal ini. Nomor 3-nya amalan Ramadan. Itu tidak ada yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan. Yang kedua, semakin kecil semakin yang paling utama. Yang kedua, apa amalan yang paling besar sampai Allah rahasiakan? Pahala memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan walaupun dia tersakiti dan dia tetap berbuat baik kepada yang menyakitinya, nggak main-main itu. Pahalanya sempurna, Allah yang memberikan langsung. Nomor satunya, top trendingnya, seluruh ulama sepakat, kata Imam Ahmad, seluruh ulama sepakat, pahala yang menempati top trending di dalam ketaatan yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya itu apa? Orang yang bersabar. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala mereka yang bersabar, pahalanya itu tidak ada batasannya. Makanya itulah yang menjadikan nanti sesungguhnya pahala kesabaran tidak diwakilkan kepada malaikat untuk memberikan kepada setiap insan yang bersabar. Tapi ketika seseorang telah sempurna pahala kesabarannya, dia telah dicatat oleh malaikat raqib. Nanti yang memberikan pahala kesabaran itu bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Ridwan, tapi yang memberikan pahala kesabaran itu langsung dari Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang senantiasa memberikan kesabaran di dalam perjalanan hidup. Pelajaran terbesar pada kehidupan manusia itu sabar. Nabi Musa saja pernah gagal di dalam kesabaran. Bagaimana kisahnya ketika bersama dengan Nabi Khidir? Sampai Nabi Musa mendapatkan komentar dari Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar kalau kamu nggak tahu ilmunya, wahai Musa? Dan akhirnya terjadi apa? Terjadi pemisahan antara Musa dengan Nabi Khidir ketika Nabi Musa tidak bersabar. Makanya Rasulullah sempat bersabda, kalaulah Nabi Musa lebih bersabar, pasti lebih banyak pelajaran yang Allah kirimkan dari hikmah-hikmahnya kehidupan Nabi Khidir.
Karena memang sabar itu bukan perkara gampang. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu mengatakan kepada kita, manusia di dalam pusaran kesabaran itu terbagi menjadi 4. Ada mereka yang taat, sholih, mereka bersabar. Ada yang mereka taat tetapi mereka tidak sabar walaupun mereka berilmu. Pernah kita temukan ada orang yang kita lihat memiliki ilmu tapi suka marah-marah, merendahkan orang, gampang mencemooh orang. Banyak kita temukan, karena belum tentu orang yang berilmu mereka bersabar. Ada yang ketiga, orang yang bermaksiat tetapi dia sabar ya. Makanya setan itu pun sabar menggoda kita. Kalau kita digoda khamr tidak lulus, kalau kita digoda khamr kita lulus, digoda dengan zina. Kalau kita digoda dengan zina kita lulus, digoda dengan hal-hal yang lain ketika kita mungkin mendolimi orang. Karena apa? Ada orang yang selamat dari riba tapi dia tidak selamat dari perkara ketika mendolimi dan menyakitin orang. Itu menunjukkan setan itu sabar. Dan ada yang keempat, orang yang bermaksiat tetapi mereka tidak sabar. Setelah kita mengetahui itu, maka doanya ini kan bercerita tentang sabar. Maka kita harus paham, sesungguhnya ketika kita paham sabar itu menempati top trending pada amalan kehidupan manusia, sampai nanti manusia pun mereka diperkenankan masuk surga setelah melewati proses kesabaran besar di dalam kehidupan, maka mari kita mencoba untuk menelaah kenapa kehidupan orang beriman itu harus ada sabar, dan kenapa sabar itu tidak terpisahkan pada perjalanan kehidupan kita. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kehidupan iman itu harus memerlukan kesabaran. Maka diterangkan di dalam kitab Ahbabullah 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Abdul Badawi Al-Khalafi, ini muridnya Syekh bin Baz, ulama besar. Maka beliau itu mengatakan ada 3 alasan yang menyertai kenapa kehidupan iman tidak bisa dipisahkan dari kesabaran. Tidak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu saling berkaitan dan tidak mungkin memisahkan di antara keduanya. Orang kalau sudah tidak sabar jatuh pada kemaksiatan. Makanya apa dosa yang paling dekat kalau orang tidak sabar? 2. Orang kalau sudah tidak sabar, zina dan pasti makan riba. Orang makan riba itu karena tidak sabar. Orang zina itu karena tidak sabar. Karena kalau sabar, dia tidak akan zina dan dia tidak akan makan riba. Itu yang paling dekat. Yang paling jauh, hilangnya keimanan pada diri kehidupan manusia. Hilang. Kalau sudah hilang, murtad dia ketika dia tidak bersabar. Saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, kita di dalam kita beriman kepada Allah, kita tidak selamanya ketika kita beribadah kepada Allah kita ini sentosa dan sejahtera. Ada orang yang terkadang dia taat kepada Allah tetapi ujiannya bertubi-tubi. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya untuk mencari kemakmuran, itu namanya beribadah di tepi jurang. Apa itu beribadah di tepi jurang? Yaitu ketika Bapak dan Ibu beribadah hanya pada saat mengharapkan kemakmuran hidup. Selama makmur hidupnya terus beribadah. Tapi ketika dia tidak makmur ibadah, ketika dia tidak makmur hidupnya pada saat tersengat dengan musibah, maka inqalaba ala wajihi, maka dia mundur dan meninggalkan ibadah. Lalu dia tidak sabar ketika menghadapi musibah itu. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Salah satunya orang yang dibenci oleh Allah, orang yang beribadah di tepi jurang. Kalau dia mendapatkan kemakmuran, dia terus beribadah. Kalau dia tiba-tiba tidak mendapatkan kemakmuran, maka dia menyalahkan ibadahnya dan menganggap ibadahnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Hati-hati. Banyak orang kehilangan sabar hanya karena dia ketika sudah letih beribadah tiba-tiba masih mendapatkan kesulitan. Akhirnya dia berbalik arah membenci Allah. Kenapa? Karena dia mengejar ibadah itu hanya untuk mendapatkan kemakmuran. Inilah yang disebut oleh para ulama beribadah di tepi jurang. Bapak saya pernah cerita ini pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu.
keluarga ilmu hari Rabu malam. Saya pernah punya seorang bapak saya pernah cerita tentang temannya yang beliau seorang dai di Pusroh, Pusat Rohani TNI. Allah menguji beliau orang yang taat. Beliau keluaran pesantren, masuk lalu ke militeran, dan beliau diangkat menjadi dai di Pusroh. Ibadahnya dia kerjakan, ketaatannya dia berikan. Tapi perhatikan, Allah terkadang Pak, walaupun bapak ahli ibadah, itu bukan berarti nanti dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Karena apa? Hidup itu aturannya Allah, bukan kemauan kita. Kemauan kita di bawah aturan Allah. Bapak punya keinginan, saya punya kehendak, tapi Allah punya kuasa. Keinginan dan kemauan kita di bawah kuasanya Allah. Udah taat Pak, ibadah, hafal hampir 10 juz Pak, kata bapak saya. Lalu beliau menikah, beliau masih menjadi orang yang taat. Lalu ketika lahir putra yang pertama dalam kondisi buta, terguncang, tapi tetap beribadah. Lahir anak yang kedua, terguncang lagi, tapi tetap masih beribadah. Lalu beliau berharap setidaknya anak yang ketiga nanti dalam kondisi normal, supaya setidaknya dia bisa menjadi tongkat untuk kedua kakaknya. Anak ketiga lahir Pak, dan qadarullah buta. Pada saat itulah inqalaba ala wajihi, dia berbalik dan meninggalkan ibadah, tidak mau beribadah, menyalahkan orang yang beribadah, menyalahkan orang yang taat, lalu mendeskripsikan bahwasanya ketaatan itu tidak ada faedahnya. Maka pada saat itu kebiasaannya kalau hari Jumat dia narik kursinya di depan rumah, supaya dia ingin memperlihatkan kepada tetangganya, kepada jamaahnya, saya sekarang tidak beribadah. Dan dia sangat demonstratif untuk memperlihatkan itu sampai meninggal dunia. Profil orang semacam ini tentunya kita tetap memintakan ampunan Pak. Tapi profil orang semacam ini memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat tegas. Jangan beribadah kepada Allah di tepi jurang. Kalau kamu dapat kebaikan, kamu terus beribadah. Tapi ketika kamu terus beribadah, tetapi ternyata terus mendapatkan bala, menjadikan kamu merasa sia-sia di dalam ibadahmu. Ngapain saya ibadah? Ujungnya malah kena sakit. Sudah taat, bangun sebelum subuh, sudah nggak pernah tidur habis subuh. Setiap Senin dan Kamis saya puasa, sedekahnya tiap subuh, malah masih terkena cancer. Naudzubillah min dzalik. Ngapain lagi saya beribadah? Maka semenjak saat itu sholat malam ditinggal, sedekah ditinggal, habis subuh tidur. Kenapa? Merasa bahwasanya ibadah yang telah dia bangun, tapi ujungnya tidak mendapatkan kemakmuran yang sesuai dengan harapannya. Jangan begitu. Sekali lagi, hidup ini miliknya Allah. Allah yang mengatur. Setelah kamu beribadah, kamu makmur, Allah yang punya hikmah. Setelah kamu beribadah, ternyata Allah memberikan kepadamu ujian, itu pun hikmahnya datang dari Allah. Maka sesungguhnya di situ kita harus mengerti, kadang-kadang kesabaran kita sangat teruji ketika kita sudah rajin ibadah, tapi hutang-hutang kita masih belum terbayar sampai hari ini. Padahal kita sudah merasa memperbaiki hidup sudah 3 tahun dengan tujuan supaya Allah memperbaiki kita membayar hutang. Malamnya kita bangun, paginya kita bangun, sedekahnya kita berikan, puasanya kita kerjakan, tapi ternyata 3 tahun perjalanan tidak segera kunjung bisa membayar utang. Apa yang terjadi? Biasanya langsung hilang kesabaran. Kalau kita menjadi profilnya seorang muslim, profilnya seorang muslim yang beribadah kepada Allah di tepi jurang, dan itu profil buruk seorang manusia di hadapan Allah. Setelah kita mengetahui betul bahwasanya di antara kesalahan seorang hambanya Allah, bahwasanya ketika dia beribadah itu adalah untuk mendapatkan kemakmuran, sehingga ketika dia mendapatkan kemakmuran dia terus sabar beribadah,
tetapi ketika dia tidak mendapatkan kemakmuran, seketika dia berbalik arah dan tidak lagi beribadah. Ini merupakan salah satu sikap buruk, bahwasanya orang semacam ini memiliki kriteria beribadah di tepi jurang. Allah menyampaikan itu kepada kita di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-11. Mungkin ada yang membaca salah satu. Ada yang baca? Bapak baca, Pak? Bapak? Ada yang baca? Supaya kita paham ayatnya. Kayak baca sini nak. Surat Al-Hajj, pelan-pelan antum baca di sini. Ayat yang ke-11. Google aja biar cepat. Surat ke-22. Mari kita baca terjemahnya pelan-pelan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, ada di antara manusia yang mereka itu menyembah kepada Allah di tepi, atau bisa kita katakan di tepi jurang. Bagaimana kondisi mereka yang beribadah kepada Allah di tepi, atau kita katakan di tepi jurang? Lanjutkan. maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Kalau dia mendapatkan kebajikan, kalau dia mendapatkan kemakmuran, kalau dia mendapatkan harta, kalau dia mendapatkan kesehatan, maka dia tetap akan terus beribadah dan sabar dalam beribadah selama dia mendapatkan kemakmuran sebagaimana yang dia inginkan. Teruskan. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Tapi kalau dia mendapatkan sebuah keburukan, semua yang diharapkan ternyata tidak kunjung datang, utangnya tidak segera terbayar, penyakitnya tidak segera sembuh, dan ternyata dia bersilih ganti mendapatkan berbagai macam musibah, maka Allah mengatakan dia berbalik arah menuju ke belakang. Teruskan. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya. Inilah, syukur, jazakallah khair. Siapa nama antum? Majid. Sudah nikah belum? Masya Allah, astagfirullahaladzim, belum nikah beliau. Kita doakan semoga rona kebahagiaannya segera menempel di wajah dan mukanya. Majid umur berapa nak? 25. Tapi kayak 24 ya antum ya, enggak apa-apa. Ya, beda dikit kan lumayan, setahun. Tanya sama malaikat maut, setahun itu lumayan. Kita lanjutkan. Inilah yang menjadikan kita, Pak, inilah yang menjadikan saya agak kurang setuju kalau setiap ada ustadz ataupun guru, lalu mereka terus memberikan narasi kalau beribadah itu pasti makmur dan sentosa. Belum tentu, belum tentu. Karena kehidupan kita di bawah kuasanya Allah. Bukan berarti setelah ini kita tidak lagi beribadah. Berarti kalau Bapak setelah mendapatkan surat Al-Hajj ayat yang ke-11, setelah itu kita tidak beribadah, berarti fix dan confirm. Berarti kita beribadah hanya mengejar kemakmuran. Ibadah itu bukan mengejar kemakmuran. Dikasih kemakmuran syukur, Pak. Nggak dikasih kemakmuran pun sabar. Dan itulah kuasanya Allah di atas keinginan dan kemauan kita. Setelah kita memahami itu, mari kita mencoba untuk menelaah apa yang dikatakan oleh Badawi Al-Khalafi di dalam kitabnya Ahbabullah. Kenapa kehidupan orang mukmin itu melekat sifat sabar? Sebelum nanti kita bedah satu persatu sabar itu apa saja, karena terkadang banyak di antara kita masih kurang paham sabar itu ragamnya dan komponennya apa saja. Maka setidaknya Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, salah satu murid seniornya Syekh bin Baz, itu mengatakan kepada kita, kenapa kehidupan orang beriman itu harus ada kesabaran dan tidak terpisahkan dari kesabaran, ya. Maka setidaknya ada 3 alasan untuk kita pahami pada logika kita supaya menebalkan keimanan kita. Kenapa hidup tidak bisa untuk berjauhan dari sifat kesabaran.
Yang pertama, karena sesungguhnya fitrah kehidupan ini disetting oleh Allah, memang tidak bisa kita lewati kecuali dengan kesabaran. Karena semua settingan di dunia ini passwordnya cuma satu, SABAR, sabar. Dan settingan itu passwordnya tidak bisa dirubah dengan apapun. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy? Imam Ibnu Katsir beliau memberikan takwil. Allah itu menciptakan alam semesta 6 masa, padahal Allah mampu menciptakan alam semesta dalam waktu sekejap, kun fayakun, jadi Pak, semuanya pasti jadi. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, karena kata Imam Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail nama lengkap beliau. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada manusia, defaultnya kehidupan dunia itu adalah penuh dengan kesabaran. Allah mampu nggak menjadikan wanita itu hamil tidak perlu 9 bulan, Pak? Mampu. Tapi kenapa Allah jadikan wanita di dunia harus mengalami 9 bulan untuk bisa melahirkan anak, lalu kita gendong, lalu sampai kita tunggu menjadi besar, supaya melatih sabar. Bisa nggak wanita nanti lahir tanpa 9 bulan? Bisa, Pak, nanti di surga. Wanita dan laki-laki yang mereka bertemu kembali di surga, mereka bisa memiliki anak kapan saja. Dan ketika mereka memiliki anak, seketika anaknya lahir, seketika anaknya besar, sesuai dengan umur yang mereka inginkan. Saya ingin punya anak laki-laki umur 6 tahun, ya Allah, langsung jadi. Berarti kenapa Allah menciptakan harus menunggu 9 bulan? Rahimnya wanita harus menanggung seorang bayi, karena supaya melatih kesabaran. Kenapa Nabi Muhammad harus menunggu 23 tahun barulah dakwahnya dimenangkan oleh Allah? Padahal kalaulah malaikat Jibril diutus oleh Allah sekalinya saja, bisa nggak langsung melumat seluruh penduduk Mekah yang mereka tidak beriman kepada Allah? Bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad dimenangkan oleh Allah di dalam tugas risalahnya selama 23 tahun? Supaya mengajarkan kepada kita sabar. Dan Allah secara tidak langsung memberitahukan kepada kita sebagai orang yang memikul kebenaran. Kalau Muhammad saja aku menangkan 23 tahun, barulah risalahnya itu tersebar. Loh, apalagi kamu? Makanya kalau kita kualitas 1 dengan Nabi Muhammad, kita membutuhkan 46 tahun supaya risalah kebenaran tegak tersebar. Kalau kita KW 10-nya sahabat Nabi, berarti kita membutuhkan 23 tahun kali 10 tahun, 230 tahun. Itu pun kalau kita masih KW 10. Kalau kita KW 20, berarti 460 tahun kita harus bersabar. Makanya disitulah kita mengetahui defaultnya kehidupan dunia itu yang memang sabar. Makanya kenapa perempuan itu diciptakan bengkok? Padahal Allah mampu nggak menciptakan seorang wanita yang menjadi istri kita itu tidak bengkok, Pak? Bisa. Kecil bagi Allah. Perempuan tidak ada yang bengkok. Perempuan betul-betul lurus, sebagaimana seimbang antara logika dan perasaannya. Mampu nggak Allah menciptakan perempuan seimbang logika dan perasaannya, menyenangkan hati suami bapak 24 jam dalam sehari? Bisa. Tapi kenapa Allah ciptakan perempuan ada bengkoknya? Ya supaya kita berlatih sabar. Nah itulah, terkadang di situ kita mendapati bahwasanya Allah memang menciptakan kehidupan ini, aturan basicnya tidak bisa kita lewati kecuali defaultnya itu dengan kata sabar. Passwordnya itu sabar. Semuanya. Orang yang tidak beriman saja harus memberikan kesabaran, terutama orang yang beriman. Orang yang tidak beriman aja harus sabar, Pak. Orang yang tidak beriman merasakan sakit, orang yang kufur kepada Allah merasakan penderitaan, merasakan kehilangan. Padahal mereka adalah orang yang sejatinya kufur sama Allah. Dan hakikat dunia ini bagi mereka yang tidak beriman, ini surganya mereka. Lalu ini surganya mereka aja mereka harus sabar. Padahal ini sudah surganya mereka. Loh, apalagi ini jelas bagi orang beriman adalah penjaranya orang beriman. Tentunya lebih membutuhkan kesabaran. Jadi tidak bisakah kehidupan ini dilewati tanpa sabar? Tidak bisa. Yang kedua,
So kenapa sabar itu Allah ciptakan dalam kehidupan kita, sampai orang beriman itu permintaannya supaya diberikan limpahan sabar. Yang kedua, karena sesungguhnya kesabaran itu pada setiap perjalanan hidup memaniskan balasan yang akan kita peroleh ketika kita nanti di surga. Kalau kita kehidupannya itu gampang terus, maka sesungguhnya bala di surga itu terasa tidak manis. Kalau semuanya itu jadi gampang untuk kita, Pak. Jadi kenapa sabar itu Allah tetapkan pada kewajiban kita, pada kehidupan kita, untuk memaniskan semua balasan yang kita peroleh ketika kita nanti di surga. Makanya nanti ceritanya jadi indah ketika kita dulu melewati semua ujian-ujian ketika kita bersabar. Lalu semua kisah yang kita lewati di dunia menjadi kisah klasik yang begitu indah kita bicarakan ketika kita berada di kampung halaman surga. Kalau kehidupan kita itu gampang, Pak, semuanya boleh zina, boleh khamr, boleh riba, sekalinya suka zina, sekalinya mau kita dapat. Tidak ada yang bisa kita ceritakan indah nanti di surga. Makanya maaf, perintis kisahnya lebih mudah dinikmati daripada pewaris. Paham ya? Saya ulang kembali. Perintis itu ceritanya dan kisahnya itu menginspirasi kita dan bisa dinikmati daripada kisahnya pewaris. Ada orang, Pak, kaya raya, tapi dari orang tua yang kaya raya. Bapak mau nggak dengar kisahnya? Nggak mau. Saya itu dari kecil sudah dapat saham, nilainya itu 90 miliar. Bapak pengen dengar kisahnya? Enggak. Jadi saya ketika sekolah itu naik Mercedes itu luar biasa, penuh dengan kesabaran. Lu apa sabarnya naik Mercedes? Nggak nikmat, Pak. Nggak nikmat. Diceritain pun nggak nikmat. Kenapa? Kamu pewaris. Makanya kan banyak gejolak di media sosial. Banyak pebisnis mengatakan dirinya perintis, padahal ketika dibedah sama netizen, kamu ini bukan perintis, kamu pewaris. Dan para pebisnis rata-rata mereka agak malu kalau mereka itu diketahui jejak kehidupan keluarga mereka itu pewaris. Karena pewaris itu ya wajar, kamu dapat privilege kok. Saya sukses, tapi kan saya anaknya presiden. Ya wajar kalau anaknya presiden, punya bisnis apapun juga sukses. Siapa yang akan ngalangin bisnis kamu? Emang kalau kamu anaknya presiden dapat surat dari kantor pajak? Enggak. Ustaz habis dapat surat dari kantor pajak, ya tahu aja. Tapi kan jadinya tidak nikmat. Ya. Jadi kenapa kehidupan ini harus kita lewati dengan kesabaran untuk memaniskan balasan untuk kehidupan kelak kita di surga. Sehingga akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan. Ya Allah, dulunya bangun malam. Ya Allah, dulunya saya pernah disogok-sogok orang, tetapi saya tolak. Ketika sogokan itu ternyata 2 miliar, tapi saya tolak. Maka asiknya itu terasa. Kenapa? Bagi sebagian orang mendaki gunung itu nikmat, padahal mendaki gunung bisa kita cukupkan ketika kita melihat online. Saya ini pendaki, tapi pendaki online. Semua gunung sudah saya daki bersama dengan Firsa Besari. Ya, terima kasih Firsa Besari. Ini salah satu di antara konten YouTube yang sering saya lihat, karena dia mendaki gunung. Tapi kenapa banyak orang itu mau mendaki gunung? Karena kenikmatan di puncak gunung itu menghilangkan setiap kepenatan dan kelelahan dalam setiap pos yang dilewati. Makanya di puncak gunung itu terasa nikmat. Makanya melihat matahari di puncak gunung itu tidak sama melihat matahari dari bumi Bekasi. Itu beda. Dan melihat matahari di puncak gunung tidak sama dengan melihat matahari di online, Pak. Kenapa? Karena kalau kamu di online kamu tidak capek. Kamu melihat orang daki sambil makan ciki, minum teh hangat, ini ada nikmatnya. Walaupun tetap indah, tapi tidak seindah yang merasakan langsung. Maka kata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, kalau kehidupan kamu tidak diuji, nggak ada cerita nanti kamu di akhirat. Dan kalau tidak ada cerita, nikmatnya di surga itu nanti cerita kok, Pak.
Nikmatnya surga itu setelah kita, nikmatnya surga itu ada 3. 1, melihat Allah. 2, bertetangga dengan para nabi. Yang ketiga, kita kumpul dengan keluarga. Dan setiap hari Jumat kita kumpul, Pak. Setiap hari Jumat itu kita punya pasar. Di mana pasar itu, jangan mengartikan pasar ya, mall. Di mana setiap hari Jumat kita ketemu, Pak, di mall tersebut untuk mendapatkan barang apapun yang kita mau. Dan setiap kita pulang bertambah ketampanan kita, Pak. Istri kita setiap 1 pekan bertambah kecantikannya, Masya Allah. Walaupun dia tidak pernah kita biayai ke salon. Itu pada waktu Jumat itu ketemu cerita, Pak. Cerita itu. Ingat gak dulu kita iktikaf? Iya, Insya Allah ya iktikaf ya. Iktikaf itu kita luar biasa ngantuk-ngantuk. Kamu sholat malam, sujud. Sampai imamnya selesai masih sujud. Itu kan nikmat, Pak. Ingat gak dulu kita bangun sekolahan? Ingat gak dulu ketika kita, Masya Allah, kamu utang, kamu tidak punya uang, kamu tetap minjemin aku, walaupun setelah itu kamu juga bingung ketika aku belum bisa bayar utang. Itu semuanya jadi kisah klasik, Pak. Itulah kenapa kehidupan para sahabat itu dinikmati kisahnya sampai hari ini. Kisah yang paling luar biasa menghidupkan hati itu ya kisahnya para sahabat dan para tabi'in, kan? Nikmat gitu, mempelajari hidupnya itu nikmat. Kenapa? Ya karena memang bisa dinikmati setiap kesulitan itu ketika dilewati dengan kesabaran. Makanya kalau kita membaca kisah para penguasa Romawi, nggak nikmat, Pak. Coba baca, saya pernah baca. Oh, kisah kehidupan raja-raja Romawi, Pak. Gelasnya gelas emas, punya 1000 pawang, Pak. Pawangnya aja 1000, punya 1000 tukang koki, itu apa? Nggak ada yang bisa kita nikmati. Selalu perintis itu lebih nikmat kisahnya untuk dinikmati oleh kita sebagai orang yang menikmati kisah itu daripada kisahnya pewaris. Bapak-bapak ini hujan-hujan, saya ke Al-Falah, ustadznya malah nggak datang. Tapi bukan saya kan hujan datang, Pak. Itu nikmatnya bisa kita ceritakan. Ya Allah, dulu sakit, saya lagi senang-senangnya ibadah, malah tiba-tiba Allah menakdirkan saya sakit. Tapi ternyata saya ridho dengan sakitnya dan sekarang tersenyum. Kan jadinya enak, Pak. Semua kisah penderitaan yang kita lewati itu enak. Saya, Pak, maaf ya, saya cerita pribadi, semoga Allah mengampuni saya. Saya ketika mengantar anak saya yang kedua, anak saya sekolah di STI, Syu'batut Ta'sil Ilmi, Pak, di Darus Syahadah. Itu sekolah fokus untuk membangun fondasi keilmuan dan betul-betul mengajarkan halaqah mulazamah kepada setiap para anak didiknya. Itu diampu oleh sahabat saya, Pak, summa cum laude dulu nilainya. Beliau orang yang insya Allah baik. Semoga saya tidak bermaksud mensucikan seseorang di hadapan Allah. Ketika saya ngajak anak saya yang nomor 2 namanya Muhammad di Syu'batut Ta'sil Ilmi di Darus Syahadah, saya tuh menapak tilas gitu sama anak saya. Dulu ini kamarnya Abi, nak, gitu. Dulu belum ada STI, Pak, tapi lokasinya tidak jauh dari pondok saya. Dulu ini tempat ayam bakarnya Abi, kalau makan ayam bakar. Dulu Abi lari. Itu rasanya nikmat bisa cerita sama anak, dan anak ternyata menapak tilas dari apa yang telah kita lewati dulu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kehidupan ini dikasih oleh Allah ujian demi ujian, supaya memaniskan balasan yang kita nanti petik pada kehidupan ketika kita di akhirat. Makanya harus sabar, supaya manis kisahnya nanti kita ceritakan. Bapak kalau tiap malam tidur, kisahnya nggak enak diceritakan. Seorang anak nanya, kan nanti anak, bapak, ibu kan selalu nanya, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti kita itu berhadapan dengan berhadapan, ngapain? Ngobrol, Pak. Nanti kalau misalkan bapak tidur aja tiap malam gitu, nanti anaknya cerita, dulu kok bapak masuk surga emang malamnya apa? Tidur, nak. Enak. Dulu bapak itu sholat malam, nak. Walaupun setelah sholat malam juga utangnya bapak nggak kebayar-bayar, tapi bapak tetap jujur sama Allah sholat malam. Masya Allah, luar biasa. Sehat tuh, Pak? Alhamdulillah. Semoga kami bersabar menghadapi Bapak. Dari mana, Pak Iwan?
Insyaallah ada acara. Jadi akhir yang mendapatkan kepada kehidupan kita itu kisah manisnya itu bisa kita nikmati. Kita dengar Pak Haiban sebagai perintis bukan pewaris, ceritanya itu enak, bisa dinikmatin. Itulah yang menjadikan kita paham. Yang kedua, kenapa hidup ini harus beririsan dengan kesabaran? Karena hidup ini kalau tidak ada irisan kesabaran yang harus kita lewati, tidak ada kisah klasik yang kita nikmati ketika nanti kita berada di surga. Padahal nikmatnya surga itu ngobrol. Itulah kenapa Pak podcast itu digemari oleh masyarakat, karena ngobrol. Jadi nanti ngobrol pagi, siang, sore. Karena apa? Di surga tidak ada waktu. Kata Imam Ibnu Qayyim, waktunya di surga itu sebagian ulama mengatakan sebagaimana ketika kondisi matahari sebelum terbit, yaitu ketika sebelum syuruk. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana kondisi matahari sebelum tenggelam. Itulah kondisi kita, Pak. Tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada siang, tidak ada pagi. Semua waktu sama dan tidak pernah berubah. Ngobrolnya nanti bosan nggak Ustaz? Nggak ada bosan, tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Nanti kalau bahan obrolannya habis, kalau bahan obrolan masih habis, berarti fix Anda masih dicekir dan belum di surga. Nggak ada. Ngomong apa lagi ya Bi? Aduh, apa lagi ya? Kok kita kekal ya? Terus habis obrolan. Nggak ada. Itu nggak ada. Kata para ulama, ngobrol apa aja diobrolin. Dan kita akan diberikan oleh Allah quwwatul dzakirah. Apa itu? Kekuatan memori yang menjadikan tidak ada part pada kehidupan kita yang terlupakan. Kalau kita di dunia kan masih sering lupa kan Pak? Jalan sama istri kita ngomong, ingat ya Mah, kita dulu lewat makan warung sini. Istri yang ngomong, kapan kita makan warung sini? Sama saya atau sama yang lain? Gitu. Jadi cerita. Saya cerita Pak Haiban. Terus ternyata Pak Haiban, alhamdulillah, maka beliau ternyata masih ada rekamannya, ini loh, ada rekamannya. Itulah kenapa Pak Haiban itu momen apapun selalu difoto, karena dia harus laporan. Itu ketika kita nanti di surga, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlupakan. Coba Pak nikmatnya itu Pak. Makanya kalau maaf, ini teguran untuk saya, kalau kita nggak dapat dunia, ya tidak apa-apa, cuma setetes. Kalau dapat dunia, ya tidak usah sombong, cuma setetes. Nikmatnya kita punya kehidupan babak kedua di akhirat, Pak. Yang dolim akan menunggu pengadilan, yang sabar akan menunggu masa-masa panen atas kesabarannya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, kata Abdul Badawi Al-Khalafi, kenapa hidup ini harus sabar, Ustaz? Karena kalau hidup ini harus kita lewati dengan sabar, itu menjadikan kita itu apa? Tidak jatuh cinta sama dunia. Karena semuanya harus sabar. Dan sabar itu ada fasenya naik, pasang, ada fasenya surut. Dan itu berat. Kenapa? Sabar itu mengerahkan semua energi kebaikan kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Karena sabar itu effort yang besar, Pak. Sabar itu badul juhdi. Sabar itu mengerahkan seluruh kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi setiap problem yang kamu jumpai. Makanya ketika kita hidup itu dengan sabar, kenapa? Supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia. Kenapa ibu yang kita sayangi harus meninggal dunia, Ustadz? Jauh lebih dulu daripada kita. Lu kalau ibumu nggak meninggal dunia, nanti kamu lupa dengan kenikmatan akhirat. Kalau kamu menjumpai ibumu itu meninggal dunia, akhirnya kita paham, dunia ini begini-begini aja. Saya tuh ngerasain betul, Pak. Setelah ibu meninggal dunia, saya tuh baru ngerasain dunia ini tidak lagi sama setelah memasukkan ibu dan bapak kita ke perut bumi. Demi Allah ini. Bagi yang masih ditemani ibu dan bapaknya, pegang kalimat saya. Dunia tidak akan lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu kita ke perut bumi. Pegang kalimat saya. Demi Allah, pegang kalimat saya. Kenapa harus kehilangan orang yang kita cintai di dunia?
Supaya sabar. Tapi untuk apa? Supaya kamu tidak gandrung sama dunia. Kenapa ada sebagian orang yang baik, orang solih lebih baik daripada kita, anaknya meninggal dunia? Supaya kamu ngerti dunia itu ya begitu-begitu aja. Supaya akhirnya tidak menjadikan kita melampaui batas dan melewati batasan-batasan boundariesnya Allah. Makanya akhirnya ketika hidup ini dalam kondisi semacam ini, akhirnya kita merasakan penat, Pak. Dan ketika penat kita butuh istirahat. Lah istirahatnya orang mukmin itu disetting oleh Allah nanti ketika meninggal dunia. Udah. Makanya terasa, kenapa? Makanya Bapak tahu nggak? Kenapa nikmatnya kubur bagi penghuni kubur kalau mendapatkan kenikmatan kubur? Apa yang dilakukan oleh para penghuni kuburan, Pak? Mereka tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Selain mereka berjumpa dengan keluarganya, mereka itu yanamu naumatul aris. Penghuni kubur itu, mereka itu kalau sudah selesai pertanyaan mungkar dan nakir, kalau tidak ngobrol, tidur, Pak. Nah tidurnya itu sebagaimana pengantin baru. Kenapa kok Nabi mengatakan pengantin baru? Kenapa penghuni kubur itu tidak di pinggir pantai? Kan jadi anak pantai. Kenapa tidak di puncak gunung? Kenapa tidak di atas kasur? Tapi Nabi mengatakan penghuni kubur itu nanti sebagai pengantin baru, karena seakan-akan Nabi secara tidak langsung memberitahu kepada kita, orang mukmin itu lelah. Karena orang mukmin itu lelah ketika nanti meninggal dunia. Kenikmatan kubur, kenikmatan barzah itu salah satunya apa? Tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Ibu-ibu coba tanya Pak, kalau punya anak kecil, lelah Pak, baru tidur sebentar anaknya bangun, baru tidur sebentar anaknya nenen, baru tidur sebentar anaknya pengen pipis, terus gitu. Setelah anaknya tidur, bapaknya yang terkadang repotin, minta teh, minta kopi, begitu aja. Makanya akhirnya kehidupan orang mukmin itu ketika pertama kali di alam barzah, apa sih yang dilakukan penduduk barzah? Dua. Satu, kumpul dan reuni dengan keluarga kecilnya dan keluarga intinya. Yang kedua, tidur kayak tidurnya pengantin baru. Cek aja hadisnya, Pak. Masuk kita baca hadis itu nggak kita pahami maknanya? Apa maknanya kok penghuni kubur itu tidur kayak bagaimana pengantin baru? Karena pengantin baru itu mereka lelah habis berjumpa dengan tamu, tapi mereka mendapatkan nikmat ketika mereka bercampur pertama kalinya. Tidurnya nyenyak. Seakan-akan Nabi ingin memberitahukan kepada kita, orang mukmin itu memang lelah. Makanya ketika baru meninggal dunia, nikmatnya itu adalah tidur sebagaimana tidurnya pengantin, yang membangunkan keluarganya, yang menemui dirinya di dalam kehidupan barzah. Insyaallah. Jadi maknanya kena semuanya. Paham di situ, Pak? Makanya akhirnya kenapa kok akhirnya ada sabar? Lu supaya nikmat itu, supaya kita akhirnya tidak jatuh cinta sama dunia, kita harus lelah. Nolak riba, apa enggak lelah, Pak? Lelah, Pak. Bapak kalau mengambil barang dari riba kan cepet, Pak. Tapi kalau Bapak membeli barang tanpa riba, prosesnya kan memang harus lelah. Nabung pelan-pelan, tambah dikit, nabung lagi. Makanya kalau nabung, Pak, pakai emas. Ya, itu yang sering saya sampaikan. Maka terus nahan zina, lelah. Bangun malam, lelah. Baru duduk sebentar habis sholat maghrib. Karena kadang-kadang Bapak ngerasa baru selesai maghrib, pulang sebentar, ngajarin anak-anak, dan isya, pergi lagi ke masjid. Nanti baru sebentar gitu, isya gitu, tidur sebentar, kita sudah pertengahan malam, kita bangun kembali. Lelah, Pak. Jangan mengatakan tidak lelah. Tapi lelahnya itu tetap kita mendapatkan kekuatan. Lalu tidurnya sebagaimana pengantin baru. Nikmat, Pak. Nanti akhirnya apa? Nanti pulangnya terasa nikmat. Itulah kenapa orang mukmin itu, Pak, kalau membicarakan kematian itu mereka senang. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan semua balasan yang Allah janjikan. Pak, ada enggak ruh yang ingin balik ke dunia? Tidak ada, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu barzah itu lebih baik daripada dunia.
Makanya para ulama salaf sampai mereka mengatakan begini, kehidupan antara kita dan barzah itu sebagaimana kehidupan antara bayi dengan alam dunia. Sehangat-hangatnya rahim dan semudah-mudahnya bayi mendapatkan makanan dari rahim ibunya, dari jalur plasenta, tidak ada bayi kalau lahir pengen balik lagi ke rahim. Ada nggak bayi yang ketika lahir itu pengen balik lagi ke perut ibunya? Nggak ada. Para ulama salaf sampai berkata, indahnya barzah bagi orang beriman itu sebagaimana ketika janin memandang kehidupan dunia. Ketika janin di dalam perut ibunya, bayi di dalam perut ibunya, rahim ibunya, mungkin janin berpikir, ada nggak kehidupan setelah di rahim ini? Kira-kira kehidupan setelah di rahim ini bagaimana? Apakah nanti saya harus melewati sempitnya di dunia yang baru? Penuh pertanyaan janin itu di dalam perut ibunya. Tapi setelah lahir mungkin dia nangis, Pak. Kenapa? Karena dia mendapati kan baru kan. Tapi setelah dia didekap sama ibunya dan disusui, dia tenang. Makanya kalau boleh saya ilustrasikan, ingat ya, saya ilustrasikan. Ini bukan fakta tapi ilustrasi. Ada dua bayi di dalam perut ibunya. Dua bayi ini berkata, salah satunya mengatakan, kamu tahu nggak ada kehidupan lagi setelah tempat kita di sini? Satu bayi menolak, nggak ada lah. Nggak ada. Kehidupan yang tempat setelah tempat kita di sini lebih baik. Masa iya? Nanti kita ketemu dengan seseorang yang kita panggil nama ibu. Siapa itu ibu? Ya nanti kamu akan tahu kalau kita sudah lahir. Masa iya? Kamu butuh beriman aja. Nanti kalau kita lahir memang melewatin sempit ketika kita keluar, tapi nanti kita akan ketemu dengan seseorang yang akan kita panggil bapak. Siapa itu bapak? Yaitu bapak yang nyarikan rezeki kepada kita, yang sampai ibu kita bisa makan, ibu kita bisa makan sambal hati, ibu kita makan jengkol. Itu dari bapak itu. Masa kita nanti ketemu bapak? Iya. Dan kita nanti akan ada buah-buahan, sayur-sayuran, daging. Itu ada. Mungkin janin yang satunya mengatakan, nggak ada. Ada. Kamu coba butuh satu, kamu beriman. Betul tuh, ketika keluar, apa yang tidak pernah mereka lihat, semuanya ada. Mereka panggil dengan seseorang yang sangat mencintai mereka. Siapa? Mereka panggil dengan panggilan ibu. Mereka lahir dan mereka akan ketemu dengan seorang laki-laki yang menahan air matanya dan paling ego untuk nangis di depan anaknya, tapi paling berkorban untuk anaknya. Mereka panggil dengan bapak. Kadang-kadang ilustrasi kita memandang barzah itu sama dengan ilustrasi dua bayi ketika di dalam perut ibunya. Paham maksud saya, Pak? Kita yakin di sana nanti ada malaikat, di sana nanti ada Allah, di sana kita akan mendapatkan balasan kita. Cuma kehidupan dunia itu narik kita terus supaya kita melihat kenikmatan dunia yang tidak ada kata selesainya. Jadi kenapa ada kesabaran dalam kehidupan dunia, Ustadz? Supaya mencegah manusia jatuh cinta sama dunia. Itulah kenapa saya pernah ditanya, kenapa 10 top miliarder dunia tidak ada muslimnya, Ustaz? Ya, tidak ada yang tahu, Allah yang maha tahu. Tapi kalau boleh saya memberikan jawaban, itulah caranya Allah untuk menjaga kaum muslimin, orang beriman, supaya mereka tidak rusak oleh dunia. Atau yang kedua, harusnya muslim itu ada yang menjadi miliarder, 10 di antara deretan orang terkaya dunia, tapi mungkin sebagian hartanya sudah dikeluarkan untuk berjuang membela kalimat Allah yang tidak pernah dikeluarkan sama orang yang tidak beriman. Tapi disitulah kita apa? Itulah kenapa dalam kehidupan ini ada kesabaran. Bapak kalau naik mikroletnya sudah sekitar 25 tahun beroperasi, terus kaki-kakinya sudah mati, tidak ada AC-nya, terus habis memuat buah-buahan yang busuk, terus bapak naik angkot itu, kira-kira bapak pengen turun atau tidak pengen turun? Pengen turun, Pak.
Mas ke Bekasi masih berapa lama? Masih 12 kilo. Udahlah turun aja lah, jalan kaki. Kenapa? Mikroletnya tidak enak. Itu perumpamaan. Kenapa dunia kadang-kadang tidak dibuat enak untuk kayak orang kayak kita, Pak? Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit nggak boleh begitu. Kenapa dunia itu disetting untuk kita itu nggak boleh nikmatin gitu? Supaya kamu tidak kerasan dan supaya kamu tidak dendam kepada kematian. Itulah indahnya sabar. Barakallahu fiik. Sabar Bapak dan Ibu, sabar. Kita lanjutkan materi kesabaran pekan depan. Kita masih membahas Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Surat Al-Baqarah 250. Menurut perspektif para ulama salaf terdahulu, betapa indahnya kesabaran di dalam kehidupan orang beriman. Ini yang dapat saya sampaikan. Karena Pak Hiban sudah datang, sudahlah kita selesaikan aja ya. Karena Pak Hiban kelihatannya sudah membuat pantun? Belum. Kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah yang lelah dengan urusan dunia. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita. Doakan kita para ustadz, semoga kami senantiasa diberikan semangat mencari ilmu, semangat membaca kitab, diberikan keikhlasan, dan semoga untuk kami urusan dunia itu selesai, supaya tidak menodai setiap kalimat yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.